7 pelajaran berharga dari penampakan Yesus kepada muridnya. Setelah kebangkitannya, setelah kehilangan Yesus, pemimpin dan guru andalan mereka, para murid dan pengikut diliputi rasa kehilangan, kekhawatiran, dan ketakutan yang mendalam. Bayangan ketakutan akan penyaliban Yesus menyelimuti dan menghantui mereka. Jangan-jangan mereka mengalami ancaman nasib serupa. Karena dilanda ketidakpastian, beberapa orang, seperti 2 murid dari Emmaus, memilih pulkam alias pulang kampung atau pulang rumah. Sementara Petrus dan yang lainnya memilih kembali ke kehidupan mereka sebelumnya sebagai nelayan. Namun, di tengah keputusasaan mereka, kehadiran Yesus yang tak terduga memberi mereka harapan baru. Ia meyakinkan mereka untuk tidak perlu takut dan cemas serta kehilangan harapan lagi, karena Dia telah bangkit dari kematiannya. Kebangkitannya melambangkan kemenangan atas kekuatan-kekuatan duniawi dan mendorong murid-muridnya untuk beriman teguh kepadanya. Melalui penampakannya, para murid Yesus menemukan penghiburan, kekuatan, dan komitmen baru terhadap iman mereka, dan dengan berani menyatakan tekad mereka untuk siap diutus memberikan kesaksian akan kebangkitan Tuhan dan mewartakan kebenaran sejati tentang Allah Bapa yang Maha Kuasa yang bekerja melalui Yesus Putranya. Memang menarik untuk direnungkan, karena kisah ini memberikan banyak pesan dan pelajaran berharga, terutama ketika kita berada dalam situasi yang sama. Mari kita fokus pada 7 pelajaran yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Sebelum kita mendalami ke-7 hikmah tersebut di video ini, luangkan waktu sejenak mendukung channel rohani ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng di bawah video ini untuk bisa mendapatkan video-video terbaru yang diposting di channel ini. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel Sumur Yakub TV yang khusus membahas hal-hal inspiratif untuk kehidupan kita. Inilah 7 hikmah berharga yang dapat kita petik dari kisah penampakan Yesus di antara murid-murid dan pengikutnya setelah kebangkitannya dari kematiannya. Hikmat pertama dari kisah ini untuk kita, yakni, jangan takut atau khawatir, namun percayakan selalu situasi dan kesulitan hidup kepada Tuhan, sumber kekuatan dan tempat meletakkan harapan kita. Kehadiran dan peneguhan batin Yesus setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya membawa pelajaran sejati bagi kita, supaya kita pun tidak takut menghadapi situasi ketidakberdayaan dan kehilangan harapan. Karena seperti dilakukan kepada para murid di masa silam, Tuhan yang sama menjadi andalah dan tumpuan harapan kita di tengah cobaan hidup yang sedang kita alami. Sama seperti Yesus meyakinkan para pengikutnya, kita diingatkan bahwa bantuan kekuatan ilahi Tuhan senantiasa dicurahkan kepada kita juga, termasuk ketika kita menghadapi tantangan terbesar dan tersulit. Keyakinan ini meneguhkan kita untuk melabuhkan iman kita pada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka yang sangat dibutuhkan dari pihak kita dalam situasi seperti ini adalah keyakinan teguh akan adanya Tuhan dalam situasi kita itu dan percaya bahwa Tuhan akan berkarya menolong melalui jalan kehendak-Nya dan pada waktunya Tuhan. Kata-kata peneguhan di Alkitab, yakni di Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 6, menjadi garansi bagi kita tentang hal ini. Ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pengalaman iman bersama Tuhan yang bangkit menjadi peneguh bagi kita bahwa melalui badai-badai hidup yang kita hadapi, kita dipanggil dan dilatih untuk berpegang teguh pada keyakinan kita sembari meyakini bahwa melalui iman yang tak tergoyahkan kepada Allah Maha Kuasa, kita menemukan penghiburan, keberanian, dan ketahanan untuk menavigasi ketidakpastian hidup dalam tuntunan kekuatan ilahi Tuhan yang Maha Kuasa.
Pelajaran berhikmah yang kedua, yakni bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Percayalah dengan teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tugas kita adalah mempertahankan iman dan kesabaran yang tak tergoyahkan, menantikan kehadirannya, dan campur tangan ilahi pada jalan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Kadang-kadang, ketidaksabaran muncul ketika kita merindukan Tuhan untuk mengikuti rancangan kehendak kita atau yang kita inginkan. Namun, jalan menuju pemenuhan pada iman akan penyelenggaraan Tuhan justru terletak pada penyerahan diri pada kehendaknya dan cara kerjanya. Untuk itu dibutuhkan sikap batin yang teguh percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan melampaui pemahaman kita dan waktunya pun diatur oleh Tuhan. Maka sangat penting di sini memiliki sikap sabar dan tabah untuk menselaraskan maunya kita, impian kita, dengan tujuan ilahi Tuhan dan cara kerjanya Tuhan. Salah satu ayat Alkitab yang relevan yang merangkum keyakinan iman ini ditemukan dalam Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat ini mengingatkan kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, karena Dia memperbaharui kekuatan kita dan memampukan kita untuk bertahan melalui tantangan hidup dengan iman dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Pelajaran berharga ketiga tentang tips di saat muncul godaan untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan dan kembali mengandalkan kemampuan dan pengetahuan kita serta daya upaya kita. Badai hidup yang besar dan sulit dihadapi kadang membuat kita mau menyerah dan berlari menjauh, sebagaimana dialami kedua murid Emmaus dan Petrus saat alami hilang harapan, karena Yesus, guru dan andalan mereka, yang mampu melakukan segala sesuatu, ternyata mati dibunuh oleh para pemimpin Yahudi. Fakta menunjukkan bahwa, sekalipun kita mau menyerah pada kenyataan dan mau memilih pulkam, tetapi pada kenyataannya, Tuhan yang penuh kasih itu justru mencari kita ketika kita berada dalam situasi demikian. Meskipun kesulitan hidup terkadang membuat kita lari dari Tuhan, seperti Petrus dan dua murid dalam perjalanan menuju Emmaus, Tuhan yang Maha Pengasih tanpa kenal lelah mencari, menemukan dan menguatkan kita dengan kasih-Nya dan kuasa ilahi-Nya. Dengan demikian, kita terus berada dalam jaminan perlindungan kasih kuasa ilahi-Nya. Pelajaran berhikmah keempat, perlunya ketenangan dan kesediaan mendengarkan suara Tuhan. Salah satu cerita yang menarik dari kedua murid di jalan menuju Emmaus adalah ketika dalam perjalanan pulang, mereka tidak mengenali Tuhan yang berjalan di samping mereka karena mereka terlalu asik berbicara, bahkan menunjukkan pengetahuan mereka kepada Yesus. Hal ini mencerminkan kesalahan umum dalam hidup kita, khususnya dalam situasi sulit, di mana kita cenderung terlalu aktif dalam berpikir, menilai, menyalahkan orang lain, dan bahkan menyudutkan Tuhan. Namun, menjaga ketenangan dan membiarkan Tuhan berbicara dalam batin kita yang terdalam akan jauh lebih bermanfaat dan berdaya guna menolong kita bagaimana menyikapi situasi yang sedang kita alami. Dengan mengambil sikap tenang dan mendengarkan suara tuntunan Tuhan dalam hati batin kita, kita dapat memahami peristiwa yang sedang kita alami dalam kerangka kehendak Tuhan. Sebagaimana dikatakan Mother Teresa bahwa dalam keheningan hati Tuhan berbicara. Dan kebanyakan orang mengakui bahwa keheningan adalah guru yang hebat, dan saat kita mengambil pelajaran berharga darinya, Anda harus memperhatikannya. Tidak ada yang bisa menggantikan inspirasi kreatif, pengetahuan, dan stabilitas yang muncul dari mengetahui cara bagaimana Anda bisa berada dalam keheningan batin Anda.
Hikmah kelima, yakni kesediaan mengundang Tuhan ke dalam rumah dan situasi hidup kita. Salah satu aspek yang luar biasa dari kisah dua murid Emmaus adalah kesediaan mereka untuk mengundang Tuhan ke dalam rumah mereka. Kebaikan dan keramah tamahan mereka membuka jalan bagi rahmat dan berkah di tengah masa kehilangan mereka. Ketika Tuhan, tamu mereka, berperan sebagai tuan rumah, menyambut mereka, mereka mulai mengenal Dia pada saat itu. Pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kedua murid Emmaus ini adalah, meskipun menghadapi kesulitan, keputusasaan, dan godaan untuk mengikuti keinginan dan pengetahuan kita sendiri, kebaikan dan keramah tamahan terhadap Tuhan dan sesama dapat membawa rahmat dan berkah bagi kita. Kita jadi sadar bahwa apa yang Tuhan tawarkan lebih besar dan mulia dibandingkan kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Pengalaman ini menguatkan keimanan kita kepada Tuhan dan mendorong kita untuk terus menjalani semangat hidup yang dibimbing oleh kasih dan kuasa perlindungan-Nya. Hikmah keenam adalah kesediaan mewartakan kebenaran iman kita dan kebaikan Tuhan. Sukacita berjumpa dengan Tuhan mendorong kita untuk mewartakan kebenaran iman kita dan kebaikan Tuhan. Sama seperti dua murid dalam perjalanan menuju Emmaus dan para wanita yang menyaksikan kebangkitan Tuhan, tergerak hati untuk menemui teman-teman mereka dan berbagi kabar gembira tentang kebangkitan Tuhan. Demikian pula sukacita dari pengalaman iman kita yang kita alami semestinya menggerakkan kita untuk bersaksi kepada orang lain tentang kebenaran iman kita dan kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Hal ini akan membantu pertumbuhan iman mereka dan memperkuat keimanan mereka kepada Tuhan juga. Hikmah ketujuh yakni niat luhur untuk terus membangun komunitas hidup bersama sebagai anak-anak Allah. Pengalaman iman akan Allah memampukan kita untuk bertumbuh bersama sesama dan membangun komunitas hidup bersama sebagai anak-anak Allah. Murid-murid Yesus yang menyaksikan kebangkitan Tuhan secara langsung semakin dikuatkan untuk mengubah segala ketakutan, kekhawatiran, rasa ketakberdayaan mereka, dan rasa kehilangan mereka menjadi kebahagiaan karena Tuhan yang mereka ikuti terbukti benar-benar berkuasa dan mampu mengalahkan kematian. Dengan pengalaman iman ini, mereka diteguhkan dan diajak untuk kembali hidup dalam komunitas iman, di mana Tuhan menjadi penjamin hidup mereka dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, tetap setia mengikuti Tuhan dan menjadi saksi kebangkitan-Nya. Demikian ketujuh hikmah berharga dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitan-Nya dari kematian. Semoga menginspirasi kita. Terima kasih telah menonton dan mendukung Puspita Sumur Yakub TV dengan cara subscribe, komen, dan tekan ikon lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari channel spiritual ini. Sampai jumpa di video berikutnya.